Ya kan? Kalau orang yang buka pabrik, buka gudang, udah pasti itu nomor satu. Kita orang di dia jangan dulu ke seberapa mas ya kan? Terus izin-izinnya kumaha gitu kan? Yang malahkan tuh tiap bulan, ya kan? Makanya kenapa tuh harus dibikin kayak model pahliangan kopak lah, apalah, karena memang itu sudah dikelola. Si orang-orang preman itu nggak boleh masuk, ormas juga udah dikoordinir, sehingga satu hamparan itu kan otomatis sudah enak lah ada yang ngelolanya dibandingkan yang one by one digedoran hiji-hiji kudu minta itu kan orang buka pabrik kan problemnya di situ ya. Nanti kalau ada teman-teman yang bisa main spesial pabrik atau gudang ya itu nanti bisa ini lebih lanjut. Lingkungan area hunian atau office, nah itu kan aksesibilitas dekat ya, artinya dekat ke kota, dekat kemana itu juga ngaruh. Nah bentuk tanah ini jelas, teman-teman udah pada tahu lah, nggak usah dikasih tahu banyak-banyak ya. Bentuk tanah yang model begini, yang kotak, itu kan jadi ngaruhnya banyak. Nah ngantong itu kan tergantung ya, kalau ngantongnya memang sebentar, saya dulu ini ya. Nah misalnya ini 10, ini 20 kotak persis. Nah ini kan 1:2 ini ideal banget. Kenapa ideal banget? Kenapa sih kita? Apakah karena bicara feng shui? Enggak juga. Kalau secara arsitektural, nata ruangnya lebih gampang. Ya, kan ini kan mungkin bikin ruang tamunya kotak, ruang ininya mirip kotak. Sekarang bayangin kalau yang model kayak gitu ekstrim, mungkin anggaplah satu sisi aja yang miring. Ini lempeng, ini begini, ini begini. Nah, yang daerah sini kan udah pasti ruangannya bagi ruangannya lebih susah. Ya, malah jadi ujung-ujungnya nanti yang dimanfaatkan untuk bangunan cuma di sini doang. Nah, di sini doang. Ini jadi taman. Artinya kan ada lahan yang terbuang. Jadi kita bisa menjelaskan kepada pemilik, kenapa Pak Bu, kalau Ibu begini kok harganya nggak bisa disamakan dengan yang normal. Kecuali kalau model yang kayak itu Cilaki itu perbandingannya nggak banyak gitu loh. Jadi misalnya bilingnya dikit begini. Nah, anggaplah biling dikit begini, misalnya 15, ini 16. Ini masih bagus nih. Oh, feng shui ngantong. Ya, oke, ngantongnya nggak terlalu ekstrim. Kalau di sini ini 10, ini udah 20 atau bahkan 30, ekstrim kan? Terlalu ekstrim, ini juga bukan jadi plus, faktor pengurang kan, tambah kurang kantong. Karena cuma lah. Kalau ngantongnya juga ekstrim, otomatis juga nggak bagus, gitu ya. Nah, itu bentuk tanah. Terus hadap. Sebenarnya hadap ini nggak terlalu pengaruh. Kalau dulu di Batu Nunggal, lagi zaman Batu Nunggal lagi ngetren tuh, jualan Batu Nunggal kan dulu harganya kan mahal ya. Barat lebih murah daripada timur. Dulu Batu Nunggal kan dibedain barat dengan timur. Tapi sebenarnya ada juga orang yang menganggap barat lebih jelek. Kenapa? Karena matahari sore kan, mata sore. Terus itu karena kalau kita buka bangunan yang ada barat, depannya cepat belel, tembok belel, kusen belel, gitu kan. Tapi kalau hadap timur, oke matahari pagi katanya. Terus kalau barat belakang kan ada tembok tinggi, jadi matahari nggak langsung nyebrot, yang depan yang nyebrot. Tapi kan tergantung. Kadang ada orang yang bilang saya feng shui cocok harus ada barat, saya ada timur nggak boleh. Jadi harus ada yang khusus dia cari hadap barat. Nah, tapi itu sebetulnya yang paling ideal adalah utara selatan, karena mataharinya begini, bukan berbalik, ya kan? Jadi kalau misalnya ini hadap utara, ini hadap selatan, ini barat, ini timur, maka matahari kan begini. Ya. Salah tuh. Dari timur ke barat. Nah, dari timur ke barat begini. Jadi kan nggak langsung direct kena matahari, tapi utara selatannya, ya. Nah, terus satu lagi letak tanah, sejajar jalan di atas jalan. Hati ya, di atas jalan juga ada contoh yang kayak kita kalau lihat di Cipaku. Kalau Cipaku Indah 4 tuh sebelum mau ke kolam renang sebelah kiri lihat ya, tanah yang tinggi banget. Itu juga jelek. Kalau tingginya 3 meter kan memang cuma doang gitu asal. Memang mesti dikerok ya. Tapi kan dikerok itu kan rumahnya harus di atas banget tuh. Orang melihat rumahnya juga nggak doang. Kalau ini nggak ideal. Yang ideal tuh palingnya semeter setengah maksimal sampai 2 meter lah, gitu kan. Nah, kecuali kalau lahannya besar. Kayak di Setrakuta ada 1000 meter. Ya,
tinggi naik, tapi kan dia bisa setback mundur karena GSB-nya kan bisa lebar. Apalagi kalau ada jalan di Setraduta Dago kan bisa tinggi, ini kan bisa lebar. Nah itu sih yang tingginya itu kan bawahnya kan bisa dikerok buat ini kan, buat garasi, semi basement, ya. Jadi juga tergantung kontur tanah datar, ngetrap ke bawah, ngetrap ke atas. Nah kalau kita bicara main di Dago Pakar Resort, ngetrap ke bawah, kalau ada view Bandung malah jadi plus point, bagus. Kan Dago Resort itu kan yang banyak dicari yang ngetrap ke bawah tapi view-nya 180 derajat, ya? Dan slope, bagus. Tapi kalau misalnya view-nya yang satu sisi kayak Blasono tuh yang gak ada Dago Pakar Mawar yang ada ke hutan, itu juga nilainya kurang ya, karena memang orang lebih cenderung nyarinya yang city view, ya. Kecuali di luar komplek Dago Pakar Resort seperti Pakar Utara, Tahura ke atas. Itu kan ada view yang sisi kanan yang ada ke city, ada view kiri yang ada ke jejeran hutan. Nah itu juga ada orang yang suka jejeran hutan tuh, katanya ini kayak pemandangannya kayak di Swiss, banyak pohon pinus kan.